Halo, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA part keempat. Kita akan membahas mengenai manual web testing ya untuk saat ini. Oke, kita langsung aja. Gimana sih caranya untuk nge-testing gitu kan web secara manual? Oke. Nah, di sini kita akan melakukan manual web testing dengan ketentuan untuk demo websitenya ini, teman-teman, di Swag Lab. Source demo, dan untuk skenario juga saya udah buat. Di sini kita tinggal buka aja. Oke, kita sudah membuka dummy websitenya, yaitu Swag Labs, sourcedemo.com, dan ini adalah test case template yang sudah saya buat, dan di sini juga terdapat beberapa test case juga, ada 3 test case di sini untuk story dari login. Lalu ada test summary-nya, ada action step, expected result, actual result, sampai statusnya juga. Oke, kita akan langsung mulai saja untuk test case yang pertama, yakni as a user, I want to login with valid credential. Jadi saya pengen mencoba login menggunakan valid credential account. Di sini untuk yang pertama ini, LG001. Untuk action step-nya, kita buka dulu nih source demo web app-nya. Kita sudah membuka di sini. Lalu untuk yang kedua adalah input username standard user, input password secret sauce, dan klik button login. Oke, kita akan coba sini standard user dan secret sauce untuk passwordnya, dan kita akan coba login. Klik login, klik button login. Ekspektasi kita adalah yang pertama kita navigate ke homepage, yang kedua successful login, dan yang ketiga itu showing product page. Oke, kita langsung aja klik button login. Ups, sepertinya salah ya. Secret sauce. Ya, oke. Di sini sudah masuk ya teman-teman ke kita lihat lagi expected result-nya, kita ke navigate ke home page juga, page-nya ini, lalu successful login dan showing product page-nya. Nah, ini adalah product page-nya ya teman-teman. Dan ya ini actual result-nya berarti as expected ya teman-teman di sini. Dan untuk statusnya kita juga bisa set di sini sebagai pass, karena sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Oke, next untuk poin kedua, kita akan coba lagi dengan di sini ada LG002, as a user I want to login with invalid credential. Jadi action step-nya di sini saya open source demo lagi. Lalu yang kedua, input username dengan standard user dan password-nya wrong pass. Lalu klik button login. Standard user, wrong pass. Sini, dan kita akan coba. Nah ya, di sini ada error message ini, username and password do not match to any user in this service gitu. Nah, ini expected result kita, violate login. Ya, kita udah violate login di sini, nggak bisa login. Gagal login, dan showing error message di sini juga ada error message-nya, yaitu username and password do not match any user in this service gitu. Jadi ini sudah sesuai ya, teman-teman, untuk actual result-nya. Jadi
as expected, dan untuk statusnya kita juga bisa pas di sini. Oke, next mungkin kita bakal lanjut ke LG 003. Sini ada as a user I want to login without input credential di sini. Jadi saya bakal coba login tanpa input username dan password gitu. Apakah expected result-nya, apakah yang akan terjadi gitu. Nah, ini ada action step-nya. Untuk yang pertama sama seperti yang di atasnya, open source demo web app. Lalu yang kedua, without input username dan without input password pastinya. Lalu klik login button, berarti langsung klik button login aja di sini tanpa mengisi username dan password. Apa yang akan terjadi? Expected result-nya di sini kita pastinya akan failed login ya. Lalu yang kedua itu showing error message di sini ada username is required. Yes, di sini ada username is required ya teman-teman. Jadi itu bisa kita gunakan, dan untuk actual result-nya jadi sama as expected dan statusnya pas juga. Lalu saya juga pengen nyoba ini untuk LG 004 misalnya. LG 004, coba saya akan I want to login without input password misalkan. Tadi kan tanpa input kredensial, artinya tanpa input username dan password. Tapi untuk yang poin keempat ini saya akan mengisi username, tapi untuk passwordnya saya kosongin aja. Oke, sini input username kita isi aja. Input username standard user sama, dan without ya pastinya di sini itu hampir sama ya, password is required. Cuman di dalam beberapa case mungkin ya di sini tuh harus kita lihat ke dokumentasinya. Jadi kalau di real case-nya gitu kan, di real project-nya pastinya bakal ada dokumentasi dari requirement yang ada gitu. Misalkan kalau kita nggak ngisi error message, kalau kita tidak mengisi password atau input password, bakal muncul error message seperti apa gitu kan. Itu tergantung dari requirement-nya gitu. Oke, kita bakal coba yang LG 004 ini. Oke, sebentar. Standard user. Dan ya, seperti sama juga di sini, password is required. Karena harus diisi ya untuk password, nggak boleh kosong gitu. Atau nggak boleh empty. Jadi kita bisa taruh di sini as expected, dan statusnya juga kita bisa pas ya di sini teman-teman. Oke, itu aja untuk materi kita hari ini. Terima kasih.